Salam jumpa, selamat pagi, suster, ibu bapak, dan anak-anakku yang terkasih. Dalam renungan pagi ini, Yesus hendak menyampaikan tentang pentingnya bagaimana kita hidup dengan aturan yang benar. Yesus sering berhadapan dengan orang-orang Farisi, di mana setiap perjumpaan sering timbul konflik terkait dengan aturan hukum Taurat yang harus dikerjakan tanpa ketinggalan sedikit pun. Orang-orang Farisi berpikir bahwa merekalah satu-satunya yang benar karena mentaati aturan hukum tersebut. Maka mereka menuntut orang lain supaya sama dengan mereka, yaitu harus taat pada hukum Taurat. Dan mereka begitu mudah menilai sesamanya dari sudut pandang mereka sendiri dan menerapkan alat ukur dari sisi manusia dan cara pandang mereka sendiri. Hal ini sering menimbulkan di dalam kenyataan dan realitas hidup di sekeliling kita yang sering kita sebut dengan menilai orang secara dalam tanda petik membabi buta. Artinya kita tidak melihat persoalan di belakang, tidak memahami konteks yang terjadi. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk menilai, memahami, melihat sebuah aturan, sebuah hukum itu dalam konteks manusiawi. Apalagi dalam situasi-situasi yang masih sulit ini, kita diperhadapkan pada dilema antara aturan dan situasi nyata. Sebagai contoh, ketika pembelajaran berlangsung, anak-anak dilarang membawa alat komunikasi atau handphone. Itu situasi normal. Tetapi dalam situasi khusus, anak-anak justru dianjurkan untuk membawa alat komunikasi. Dan inilah yang disebut dengan kacamata situasional. Ketika ini dipahami oleh orang Farisi, maka ketika seseorang itu ke sekolah membawa alat komunikasi, maka itu namanya melanggar aturan. Nah, dalam hal-hal yang khusus atau hal-hal yang spesifik, tentunya banyak kita jumpai. Ada yang sudah kita lakukan dengan baik karena situasi, terkadang juga ada yang masih kaku bahwa itu dinyatakan melanggar aturan. Anak-anakku yang terkasih, hari ini kita diingatkan untuk senantiasa dengan bijak melihat sebuah aturan. Aturan dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Oleh karena itu, aturan juga dibuat untuk memerdekakan, untuk menyelamatkan, untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan. Oleh karena itu, maka mari kita bersama-sama melihat bahwa Yesus memberikan hal-hal yang baik bagi kita, dan tentunya kita juga mengembalikan itu dengan baik pula dalam relasinya dengan sesama, baik di dalam keluarga maupun dengan sesama di sekolah. Tuhan memberkati.